Selamat bertemu kembali dalam diskusi kali ini dengan judul tentang Bapak Ganjar berjanji permudah akses permodalan bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Pemodalan ini sangat penting karena suatu usaha, terutama UMKM, pasti membutuhkan modal. Modalnya dibutuhkan misalnya untuk mendirikan usaha baru, mengembangkan usaha yang sudah ada, atau modal untuk usaha baru untuk menunjang usaha yang telah ada. Banyak orang untuk membuka usaha atau pengembangan usaha mendapatkan modal dengan meminjam dari berbagai sumber penyedia permodalan. Yang sangat berbahaya adalah bila modal didapatkan dari suatu sumber yang kurang bertanggung jawab, yang nanti bisa menjerat pengusaha atau peminjam dalam hutang yang mematikan. Hal ini sering terjadi karena pengusaha yang membutuhkan modal tidak mendapatkan akses modal yang mudah dan murah. Oleh sebab itu, dalam diskusi mengenai kemudahan akses pemodalan bagi UMKM sangat penting. Perlu diketahui ya, judul ini saya angkat karena saya telah membaca beberapa artikel tentang UMKM yang maju berkat campur tangan Bapak Ganjar yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Pernah saya baca, ya, saya masih mencari artikel itu ya, mengenai apa yang disebut dengan lapak Ganjar. Ini luar biasa. Saya menganggap bahwa Bapak Ganjar sangat menguasai tentang pengembangan UMKM ini. Karena lapak Ganjar ini adalah nama umum, meskipun berkembang khusus di Jawa Tengah. Ya, jadi bukan nama yang dimonopoli Jawa Tengah gitu ya. Misalnya tertulis lapak Ganjar Jawa Tengah, tidak ada. Cuma tertulis lapak Ganjar. Maka kami atau saya dan kelompok kami yang rakyat kecil ini mohon agar lapak Ganjar ini diberlakukan dan dikembangkan ke seluruh Indonesia. Ya, tentunya harapan kami Bapak Ganjar dalam hal ini memenangkan pemilihan presiden ya. Kami sangat berharap supaya yang dinamakan lapak Ganjar ini bukan hanya di Jawa Tengah. Ya, mungkin ke depan saya akan mencari, karena pernah saya baca sepintas, mencari tahu atau mencari informasi yang bisa saya berikan pada Anda-Anda yang mungkin akan membaca mengenai bagaimana sih lapak Ganjar itu. Baik, mari kita simak bagaimana Pak Ganjar Pranowo menyerap aspirasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam acara Urban Sneaker Society atau disingkat USS di Balai Sidang Jakarta Convention Center, JCC. Itu pada tanggal 3 November ya, 3 November 2023 yang lalu. Ajang tahunan ini menghadirkan ratusan pengusaha dari brand retail dan lifestyle, sneaker, ya sneaker itu sepatu-sepatu ya, vintage market. Ini kalau tidak salah vintage market itu benda-benda ya, mungkin benda kuno gitu ya, menarik ini. Hingga food and beverage, F&B. Tadi ini yang ada di acara pameran kayaknya ya. Jadi beliaunya muncul di sana. Nah ini kita lihat ya bagaimana Pak Ganjar itu demikian tanggapnya ya, sehingga begitu melihat ada seperti ini terus langsung beliaunya hadir. Kemudian Pak Ganjar didampingi CEO Urban Sneaker Society USS Networks Syed Muhammad menjelajahi atau keliling ya di antara tenan-tenan yang menampilkan berbagai produk lokal, termasuk sepatu, kaos, dan kemeja. Tidak hanya melihat, Pak Ganjar juga memborong beberapa produk lokal seperti sepatu ya, atau sneakers dan jaket jeans.
Selain berbelanja, Pak Ganjar juga menyempatkan untuk mendengarkan aspirasi dari kaula muda dan sejumlah pelaku UMKM yang memamerkan produk mereka di event tersebut. Nah, ini kesempatan tadi itu ya, demikian tanggapnya Pak Ganjar sehingga dalam pencalonannya sebagai presiden, beliau sudah berusaha mencari aspirasi. Beberapa aspirasi yang disampaikan termasuk akses pemodalan dan perbankan dan promosi usaha untuk meningkatkan penjualan produk mereka di pasar lokal maupun internasional. Ini luar biasa ini. Salah satu pelaku UMKM ya, yang bernama Vincent menyampaikan kepada Pak Ganjar bahwa saat ini produk lokal harus bersaing dengan merek-merek ternama dari berbagai negara di dunia. Karena itu, kata Vincent, sudah sepatutnya pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM agar produk lokal bisa mendunia dan dipakai oleh banyak orang. Caranya tentunya dengan membantu mendorong masyarakat membeli produk lokal. Masa kita pakai produk luar negeri? Ya, seharusnya produk Indonesia dong, kata Vincent. Apabila pemerintah menyediakan kemudahan tersebut, Vincent optimistis produk-produk buatan Indonesia semakin diminati masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Biar produk Indonesia semakin bagus dibandingkan produk-produk di luar, karena kita tidak kalah dari segi kualitas. Demikian ya, kata Vincent. Sementara itu, Pak Ganjar berkomitmen untuk memberikan ruang dan kemudahan kepada para pelaku UMKM untuk berkembang. Pasalnya, tantangan usaha saat ini cukup besar. Dari segi akses permodalan, Pak Ganjar yakin akan bekerja sama dengan perbankan dan itu bisa dieksekusi. Hanya dibutuhkan keseriusan saja, kemauan saja dari 1-2 bank yang bisa ditunjuk untuk kemudian dieksekusi sehingga kemudian para UMKM akan bisa mendapatkan permodalan. Demikian kata Pak Ganjar. Pak Ganjar menegaskan, pemerintah sudah punya aturan yang menyatakan bahwa jaminan intelektual properti atau HAKI, itu hak atas kekayaan intelektual, bisa digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan akses permodalan ke bank. Sebenarnya sangat bisa, karena aturannya sudah ada. Demikian kata Pak Ganjar, sudah ada peraturan pemerintahnya atau PP yang mengatur hal itu. Pak Ganjar menambahkan, saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dia sudah mulai dengan menggandeng Bank Jawa Tengah. Namun skalanya masih belum bisa optimal. Karena itu Pak Ganjar berjanji akan memudahkan akses permodalan. Ke depan ini memang harus ditindaklanjuti karena tadi keluhan para pelaku industri kreatif ini sama, mau pinjam ke bank tidak punya agunan. Tadi telah disinggung mengenai UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Apa sih sebenarnya UMKM itu? Nah, dari singkatannya kita sudah bisa membayangkan. Adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut, maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Lebih dalam tentang UMKM akan dibahas secara lengkap. Kriteria UMKM untuk mengetahui jenis usaha apa yang sudah dijalankan perlu memperhatikan kriteria-kriterianya lebih dahulu. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan surat izin usaha ke depannya dan juga menetapkan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM. Pertama, ya disebut dengan UMKM ini adalah usaha mikro. Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif
yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro, yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta rupiah ya, dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Kemudian hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta rupiah. Sekarang usaha kecil. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah yang memiliki kekayaan bersih 50 juta rupiah dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai 500 juta rupiah. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta rupiah sampai paling banyak 2,5 miliar rupiah. Dan yang ketiga adalah usaha menengah. Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai dengan yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar rupiah. Nah, sebenarnya ini ada lagi ya klasifikasi tentang UKM, usaha kecil menengah. Ada yang disebut dengan livelihood activities, micro enterprise, small dynamic enterprise, kemudian ada fast moving enterprise. Itu semua ciri-ciri yang tidak akan kita bahas ya saat ini ya, karena cukup banyak. Yang penting kita sudah tahu apa yang disebut dengan UMKM, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Saya kira demikian ya.